Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah ya, kalian semua sehat walafiat. Baiklah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya jika kita mengawali dengan membaca doa. Siapa yang bisa memimpin doa? Saya, Pak. Silakan Haikal. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berbaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Anda Haikal. Selanjutnya Bapak akan mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang telah kita susun pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat kesepakatan kelas kita? Baik, Pak. Silahkan Samsudani. Masuk kelas tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu. Baik. Yang kedua, Saya, Pak. silahkan Denis. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Kesepakatan kelas yang ketiga. Saya, Pak. Silakan Fitriani. Tugas tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang selanjutnya, Saya, Pak. silakan Andira. Sopan pada guru. Berbicara sopan pada guru. Baik, terima kasih anak-anak. Tepuk tangan buat semua. Ya. Terima kasih karena kalian masih mengingat kesepakatan kelas yang telah kita sepakati pada pertemuan sebelumnya. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk materi, ada baiknya jika kita bernyanyi dulu ya supaya kalian semangat. Nah, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Apa lagunya? Baik, kalau begitu silakan berdiri. Ya, mari kita bernyanyi bersama-sama dengan penuh semangat. 1, 2, 3, mulai. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan dulu. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan perbandingan kembali. Namanya ice breaking ya. Jadi Bapak akan praktekkan bagaimana ice breaking kita. Ketika Bapak mengatakan one clap, kalian seperti ya. Oke, two clap, three clap, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yes. Paham? Paham. Mari kita melakukan bersama-sama. One clap. Two clap. Three clap. Yes. Oke, tepuk tangan buat semua. Terima kasih kalian bersemangat sekali hari ini. Baik, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua ya. Kelas 81. Berarti hari ini kelas 81 lengkap ya? Harus semua 20 orang. Mulai dari Amaluddin,
Rizky Ananda, Angira, Enis, Fitriani, Sudani, Yudha, dan sebagainya. Baik, selanjutnya Bapak akan menanyakan materi kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari materi awal tentang teks puisi, yaitu pengertian teks puisi. Masih ada yang ingat apa pengertian teks puisi? Saya Kak. Ya, silahkan berpenilai ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teks puisi adalah salah satu karya sastra yang bersifat imajinatif dengan menggunakan media bahasa dan mengandung unsur keindahan. Baik, terima kasih Ananda Nurfadilah. Ya, jadi tadi Nurfadilah sudah menjelaskan pengertian teks puisi. Ada yang lain? Saya Kak. Silakan Fitriani. Puisi adalah bentuk karya sastra yang memiliki rima irama disusun dalam bait dan narik serta menggunakan bahasa puitis yang indah. Bagus, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat teman kalian. Ya, jadi tadi teman-teman kalian sudah menjelaskan kembali pengertian teks puisi, bahwa teks puisi itu adalah salah satu karya sastra yang sifatnya imajinatif, menggunakan rima, kemudian ada juga diksinya, menggunakan media bahasa dan mengandung unsur keindahan atau estetika ya. Baiklah, selanjutnya Bapak akan melakukan dulu assessment ya, untuk mengetahui kemampuan awal kalian mengenai materi kita pada hari ini. Jadi Bapak akan menampilkan beberapa pertanyaan. Silahkan kalian menjawab sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing ya. Nah, ini namanya asesmen awal. Jadi Bapak akan bagikan dulu lembar kertas. Silakan ditulis nama dan kelas, kemudian ditulis jawabannya berdasarkan pertanyaan yang akan Bapak tampilkan di layar. Tulis nama. Tulis nama. Silakan tulis nama cepat. Tulis nama dan kelas. Baik, untuk pertanyaan pertama, silakan ditulis jawabannya ya. Ditulis dulu nama dan kelas. Sudah siap semua? Pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik? Apa kira-kira itu jawabannya? Nomor 1. Tidak usah contek sama temannya. Silakan ditulis dengan pikiran masing-masing. Sudah? Sudah tulis? Apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik?
Bapak pada waktu 2 menit ya. Silakan sudah, pilih sudah. Silakan pilih saja jawabannya, tidak usah takut salah. Sudah? Sudah, Pak. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Silakan dibaca di layar. Berikut ini adalah unsur-unsur batin puisi kecuali A. Tema, B. Rasa, C. Diksi, D. Amanat. Ya, silakan. Sudah? Oke, kalau begitu silahkan dikumpul lembaran kertasnya. Silakan kumpul. Oke. Oke, lanjut kelompok 2, kelompok 4. Oke, terima kasih. Kalian sudah mengerjakan asesmen awal ini. Selanjutnya, kita akan memasuki materi. Silakan dibuka bukunya. Buka materi teks puisi. Oke, silakan diperhatikan di layar. Ya, jadi kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini ialah KD 3.8 menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi, perjuangan lingkungan hidup, kondisi sosial dan lain-lain yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian KD 4.8 menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi atau IPK. IPK adalah 3.8.1 menganalisis unsur-unsur pembangun puisi yang dibaca. Kemudian IPK 4.8.1 mengembangkan puisi dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Ini adalah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini, yaitu setelah mengikuti pembelajaran melalui pendekatan kontekstual menggunakan dengan apa? Melalui pendekatan problem solving menggunakan model problem based learning atau PBL, peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur pembangun puisi yang didengar dan membuat diksi dan majas, ya, disertai dengan rasa tanggung jawab, disiplin, jujur, kerjasama, mandiri, religius, dan nasionalisme.
Selanjutnya kita akan memasuki materinya. Namun sebelumnya Bapak akan menyampaikan dulu teknik penilaian yang Bapak gunakan pada hari ini, yaitu meliputi teknik penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap ya. Jadi Bapak akan menilai mulai dari hasil kerja kalian, kemudian keterampilan kalian, dan juga sikap kalian ya. Nah selanjutnya Bapak akan menayangkan sebuah video pembacaan puisi. Silahkan kalian simak. Silahkan disimak ya. Baik. Bagaimana sudah disimak? Sudah ya. Ya, jadi tadi itu merupakan puisi dari karangan yang berjudul Karangan Bunga, karya dari Taufik Ismail. Kira-kira kalau Bapak tanya, apa tema dari puisi tersebut? Ada yang bisa jawab? Ya, Pak. Silahkan Reski Anandaria. Silahkan Reski Anandar. Puisi kepahlawanan. Puisi bertema kepahlawanan. Ada yang lain? Saya Pak. Siapa yang bilang namanya? Pak Dinda ya. Apa temanya? Perjuangan. Tema perjuangan. Baik. Selanjutnya, kalau Bapak tanya, bagaimana perasaan atau feeling yang dirasakan oleh penyair dalam puisi tersebut? Saya Pak. Silakan Samsul Dani. Merasa berduka. Ada yang lain? Saya Pak. Silakan Fitri. Merasa bersedih. Merasa bersedih. Masih ada yang lain? Saya Pak. Andira. Merasa terharu. Merasa terharu ya. Jadi tadi yang puisinya adalah puisi yang lagi berduka, sehingga pembacanya atau penyairnya pasti akan merasa bersedih dan terharu mendengar atau merasakan tragedi penembakan 3 mahasiswa di Jakarta. Selanjutnya Bapak tanya lagi ya, satu. Kira-kira dari puisi tersebut apa pesan atau amanat yang ingin disampaikan oleh si penulis? Saya Pak. Silakan Kipli. Amanatnya adalah kita harus menghargai perjuangan para pahlawan. Kita harus menghargai perjuangan para pahlawan. Baik, terima kasih anak-anak. Tepuk tangan buat semua. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan tadi yang Bapak ajukan kepada itu adalah pertanyaan tentang unsur-unsur pembangun puisi yang merupakan materi kita pada hari ini. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur dari teks puisi. Selanjutnya kita akan melihat materinya. Dan teks puisi. Unsur pembangun teks puisi. Pada dasarnya unsur pembangun puisi itu
Ada dua. Yang pertama adalah unsur intrinsik yang tadi kalian jawab ya di awal. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun puisi dari dalam, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun puisi dari luar ya. Namun pada hari ini kita akan membahas tentang unsur intrinsik puisi. Nah, unsur intrinsik puisi pun terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah unsur atau struktur fisik, yang kedua unsur atau struktur batin. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut. Unsur fisik puisi terbagi atas 6 unsur. Yang pertama adalah diksi, yang kedua imaji, yang ketiga adalah kata konkret, yang keempat gaya bahasa atau majas, yang kelima tipografi atau perwajahan. Nah, sekarang kita akan melihat penjelasan dari keenam unsur ini. Yang pertama diksi. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya. Yang kedua, imaji. Imaji adalah unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia, yaitu imaji auditif, visual, dan taktil. Yang ketiga, kata konkret, yaitu kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Yang keempat, gaya bahasa atau majas ya, adalah penggunaan bahasa yang bersifat seolah-olah menghidupkan dan menimbulkan makna konotasi. Yang kelima, rima atau irama, yaitu persamaan bunyi pada puisi baik di awal, tengah, ataupun di akhir baris. Artinya ini bunyi di akhir puisi itu atau di awal sama bunyinya. Misalnya sama-sama berakhiran O, sama-sama berakhiran ing, dan sebagainya. Selanjutnya tipografi adalah bentuk puisi yang dipenuhi dengan kata, titik kiri kanan, dan tidak memiliki pengaturan baris. Selanjutnya kita melangkah ke unsur batin puisi. Yang pertama ada tema, kedua rasa, ketiga yang keempat amanat atau pesan. Nah, penjelasannya kalian bisa lihat. Tema adalah unsur utama pada puisi yang berkaitan erat dengan makna yang dihasilkan dari suatu puisi. Rasa atau feeling, yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisi. Selanjutnya ketiga, nada atau suasana, yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Yang keempat, amanat, pesan yang terkandung di dalam sebuah puisi. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Siapa tadi? Sama? Rizka Nur, silakan berdiri Rizka Nur. Apa perbedaan antara rasa dan nada? Ya, silakan dilihat di atas anak-anak. Poin 2 dan 3 ya. Rasa atau feeling, yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisi. Artinya sikap penyair atau penulis terhadap isi puisinya. Selanjutnya nada atau suasana adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Jadi letak perbedaannya adalah ada yang sikap penyair terhadap isi puisi, ada sikap penyair terhadap pembacanya ya. Masih ada yang ingin bertanya? Silahkan, siapa namanya? Udah bisa ya, silakan. Imaji, auditif, visual, dan taktil. Dan apa contohnya? Apa yang dimaksud dengan imaji, auditif, visual, dan taktil serta contohnya? Baik, terima kasih Ananda Wijaya. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Kita kembali berarti ke slide sebelumnya. Ya, di sini ada di poin kedua ya, imaji. Imaji adalah unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia, terbagi atas auditif, visual, dan taktil. Jadi, perhatikan, imaji auditif itu imaji pendengaran. Biasa kalian mendengar kata audio,
audio. Kata audio itu artinya berkaitan dengan pendengaran ya, indera pendengar. Nah, itu adalah imaji auditif. Kemudian imaji visual itu imaji penglihatan, sesuatu yang dapat dilihat. Jadi tadi auditif sesuatu yang dapat didengar, kalau visual sesuatu yang dapat dilihat ya. Selanjutnya taktil. Taktil itu adalah imaji perasa atau peraba, sesuatu yang dapat dirasa. Jadi perbedaannya adalah ada pendengaran, ada penglihatan, dan ada perasa. Kalau saya katakan begini, dingin, panas, dia masih imaji apa kira-kira? Rasakan taktil. Kalau saya katakan bising, merdu, auditif, yaitu yang didengar ya. Kalau saya katakan terbang, melayang, visual, karena dapat dilihat. Contoh kalimatnya dalam puisi, misalnya seperti ini. Misalnya puisi yang menggunakan imaji auditif atau imaji pendengaran, seperti ini. Aku mendengar kicauan burung yang sangat merdu. Nah, itu adalah imaji auditif karena mendengarkan. Kalau visual, misalnya contoh seperti ini. Aku melihat dedaunan berterbangan. Mengapa visual? Karena dapat dilihat. Kalau misalnya taktil seperti ini misalnya. Aku menggigil kedinginan. Mengapa taktil? Karena merasakan ya, rasa dingin. Nah, sampai sudah paham, Linda? Sudah ya? Baik. Bagus sekali pertanyaannya. Kita lanjut, masih ada? Sudah tidak ada lagi? Nah, kalau tidak ada lagi, sekarang kita akan memasuki tugas kelompok. Nah, di sini Bapak akan menanyakan lagi sebuah video. Silahkan kalian simak baik-baik videonya, karena video ini yang akan kalian analisis unsur-unsurnya ya, mulai dari temanya, kemudian rasanya, diksinya dan sebagainya. Dan silahkan disimak baik. Sebelumnya Bapak mau tanya, sudah ada yang pernah mendengar puisi ini? Puisi yang berjudul Kesabaran karya Hairil Anwar? Belum ya? Baik, berarti hari ini adalah kali pertama anak-anakku mendengar puisinya. Aku tak bisa tidur. Orang ngomong, anjing gonggong. Dunia jauh mengabur. Kelam menjadi batu. Dihantam suara bertalu-talu. Di sebelahnya api dan abu. Aku hendak berbicara. Suaraku hilang. Tenaga terbang. Sudah. Tidak jadi apa-apa. Ini dunia enggan disapa. Ambil peduli.
Bagaimana, sudah disimak? Sudah? Kira-kira sudah ada bayangan tentang apa temanya, apa amanatnya, kemudian So let's start with the cons. This app is kebas dan kesemutan. Minum Neurobion efektif atasi kerusakan saraf untuk baik, selanjutnya Bapak akan membacakan LKPD. Silakan kalian kerjakan. Tulis nama kelompok ya, beserta anggotanya. Ya, silahkan ditulis nama kelompok dan anggotanya masing-masing. Nah, coba diperhatikan. Jadi di sini ada petunjuk. Yang pertama, bacalah teks puisi berikut secara saksama. Nah, di sini ada puisi kesabaran yang tadi kalian simak. Namun di sini dalam bentuk teks ya. Yang kedua, diskusikan bersama teman kelompokmu untuk menganalisis unsur-unsur pembangun yang terdapat pada puisi tersebut. Jadi perhatikan dulu. Jadi kalian di sini isi kolom yang ada di format ini, misalnya diksi, silakan ditulis apa diksi yang terdapat pada puisi ini, kemudian imaji. Kira-kira imaji apa yang terdapat pada puisi ini? Apakah auditif, visual atau taktil? Seperti tadi ditanyakan oleh Wilda ya. Kemudian kata konkret, gaya bahasa, rima, tipografi. Demikian juga dengan unsur batinnya, apa tema, rasa, nada, dan amanat. Nah, kemudian di lembaran belakang, kita ketikkan lembaran belakang. Di sini ada juga LKPD. Buatlah masing-masing satu contoh A diksi, B majas ya.
Ini enggak, ini enggak. Kalau ada yang keliru silakan ditanyakan ya. Kenapa? Ya? Ini beri kelas ini. Ya saya tanda tangan di sini. Tanda tangan. Ya untuk kata konkret nomor 3, kalau misal tidak nyambung, tidak cukup, boleh nyambung ke bawah ya. Kasih saja garis kemudian tanda panah semuanya di sini. Paham? Jadi imaji ini di nomor 2 kalian bisa mencari imaji auditif, bisa mencari imaji visual dan taktil. Kasih dalam tulis ini termasuk imaji apa? Apakah dia masuk imaji auditif, taktil atau visual? Bisa juga ditambahin. Contohnya kamu cek di sini, ternyata masih ada ternyata ada juga imaji ini, ada imaji ini. Nanti sebentar bisa kalian menjadi sekali lagi dia bermain bahwa berbeda. Bagaimana kalau mau gerakannya kalau mau ya? 3. Jadi mencari yang lain. Kalau misalnya masih ada yang bukan saya di sini dibagi selain itu. Berapa persen? Ya, ini kita di bawah. Yang jelas, yang dari beberapa. Kalian bisa menganggap cerita ada yang sudah selesai 5 nomor? Ada yang sudah 5 nomor? Empat nama sudah selesai ada? 3 4 5 6
Jangan juga lupa mengisi liburan ya. Terutama di Majas. Jawab saya sesuai dengan kemampuannya. Majas kan tadi saya jelaskan toh. Misalnya Majas personifikasi yang benda hidup, benda mati, sudah tidak benda hidup kan. Tapi di atas. Iya, Bisa
majas itu banyak majas ini majas ini namanya majas orang berlebihan ya. Ada majas personifikasi. Tanya sana di atas, kayak bahasa atau majas sama. Diksi tuh di sini kan. Diksi tuh di sini. Yo, salah satunya. Nah. Di sini sudah selesai bagian B. Isinya kamu bisa lihat di sini ini ya. Kalau banyak sekalian kamu bisa mencari contoh majas. Majas itu kan ada majas personifikasi, majas berbola, majas ironi dan hipotes. Terus itu yang paling belakang misalnya makanlah, terimalah hadiah yang seberapa ini, itu mulai dari belakang. Mulai misalnya singgahlah di gubuk kami. Akan kita contoh lain, gampang. Artinya jelaskan dulu ini. Ya, begini, hanya di sini itu menggunakan kata-kata yang boleh mengerti meskipun kurang seperti kalau majas, silakan buat majas yang lain.
bagian B di bagian belakang. Untuk di penilaian keterampilan bagian A diksi, kalian bisa memilih salah satu atau baris dari puisinya. Pilih salah satu baris. Kemudian untuk majas, mungkin ini yang masih banyak yang belum paham nih. Majas itu dalam dunia sastra terbagi atas beberapa jenis. Ada majas litotes, yaitu majas yang merendahkan. Kemudian majas hiperbola. Contohnya misalnya terimalah hadiah yang tak seberapa ini. Itu kan merendahkan kan? Biasa kan sudah bagus di hadiahnya, tapi dia merendahkan diri. Terimalah hadiah yang seberapa ini. Singgahlah di gubuk kami, padahal rumahnya bagus, kan? Itu merendahkan. Atau misalnya makanlah makanan yang seadanya ini. Itu merendahkan. Jadi silakan cari contoh lain untuk diisi di bagian B majas. Contoh majas lain misalnya hiperbola. Ini adalah majas yang melebih-lebihkan. Jadi lawan dari litotes. Melebih-lebihkan. Contohnya, contoh majas hiperbola yang melebih-lebihkan, misalnya cita-citanya, pernah dengar kata ini? Cita-citanya setinggi Langit. Pernah dengar kan? Itu adalah contoh dari majas hiperbola melebih-lebihkan. Masa ada cita-cita yang setinggi langit? Cuma di sini kan majas kayak bahasa. Jadi apapun bisa terjadi ya. Contoh lain misalnya suaranya memecahkan gendang telinga. Ini juga majas hiperbola karena melebih-lebihkan kan. Meskipun sekeras-kerasnya itu suara, tidak mungkin bisa memecahkan gendang telinga. Kita mungkin kalau speaker yang dekat dengan telinga kan. Tapi itulah majas kayak bahasa. Apapun bisa terjadi ya. Jadi silakan dibuat contoh yang lain. Ada juga majas personifikasi, yaitu majas benda hidup dapat bertindak seperti benda mati, dapat bergerak seperti benda hidup. Contoh angin berbisik, itu kan seolah-olah angin itu benda hidup berbisik. Kan cuma manusia yang bisa berbisik kan teman-teman, berbisik dengan teman. Tapi di sini majas angin berbisik. Contoh lain, rumput bergoyang. Kan cuma biduan yang bisa bergoyang. Tapi kalau majas, rumput pun bisa bergoyang. Ya. Sudah selesai? Kelompok 1 sudah? Sudah kelompok 1? Belum kelompok 2? 3? Sudah, Pak. 4? Sudah, Pak. 5? Yang lagi tidak kelompok. Dipercepat lagi 5 menit. Dipercepat kelompok 1, 2, dan 5. Sudah? Oke, kelompok 1 sudah. Kelompok 2 bagaimana?
Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Dipercepat sedikit. Sudah semua? Sudah, Pak. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah juga? Bagaimana kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Baik, sekarang kita akan presentasi. Kita mulai dari kelompok. Ya, kita dari mana ya? Karena sebelumnya kan kelompok. Ya, oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Silakan naik ke depan dan presentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Unsur fisik puisi. 1. Diksi. Menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti meskipun strukturnya katanya tidak berperaturan. 2. Imaji. Menggunakan imaji auditif, yaitu pada kalimat orang ngomong, anjing ngonggong. 3. Kata konkret. Kata konkret yang dipilih untuk melukiskan penyair berusaha sabar dan mengabaikan orang-orang yang menguncinya. Yaitu, aku tetap bisa tidur, orang ngomong, anjing ngonggong. Dunia jauh mengabut gelap, berdinding batu, dihantam suara bertalu-talu, di sebelahnya api dan abu. 4. Gaya bahasa. Majas, hiperbola, dunia yang mengabur. 5. Rima terdapat pada lirik, orang ngomong, anjing ngonggong. 6. Tipu lagi, bebas. Unsur batin puisi. 1. Semak sosial. 2. Rasa sabar dalam menghadapi hidup. 3. Nada dan suasana. Bernada lugas, sedangkan suasananya yaitu memberi kesadaran bahwa jika kita sabar menghadapi masalah, maka cepat itu akan berlalu seiring berjalannya waktu. 4. Semangat. Kita harus bersabar dalam menghadapi suatu masalah. Diksi. Suaraku hilang, tenagaku terbang. Majas personifikasi. Bantal guling ikut berseri melihatku menangis. Oke,
Bagaimana dengan kelompok yang lain? Apakah ada tanggapan? Ada yang bisa menanggapi presentasi dari kelompok 1? Siapa? Ya silakan, perwakilan dari kelompok berapa nih? Saya akan menanggapi kelompok 1, yaitu mereka tidak memperkenalkan anggotanya. Ya, katanya kelompok 1 ini tidak memperkenalkan anggotanya saat ada presentasi ya. Hanya memperkenalkan diri ya, padahal mereka berkelompok. Oke, bagus. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ada tanggapan lain dari kelompok yang lain? Ada yang mau menanggapi lagi? Ada ya? Ada? Kelompok 4? Mungkin mau menanggapi diksinya atau majasnya? Tidak ada? Bagaimana kelompok yang lain? Baik, kalau tidak ada lagi, silakan duduk kelompok 1. Demikian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus dulu. Terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Fikri Permana Putra dan teman kelompok saya bernama Ahmad dan Deni. Satu, diksi menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti meskipun struktur katanya tidak beraturan. 2. Imaji menggunakan imaji audisi yaitu pada kalimat orang ngomong, anjing menggonggong. 3. Kata konkret. Kata konkret yang dipilih untuk menuliskan email berusaha sabar dan mengabaikan orang yang menggunjingnya, yaitu aku tak bisa tidur, orang ngomong, anjing menggonggong, dunia jauh menganggur, telah mendidih batu, dihantam suara bertalu-talu, di sebelahnya api dan abu. 4. Gaya bahasa, majas hiperbola, dunia jauh menganggur. 5. Terdapat pada larik orang ngomong, anjing gonggong atau penggunaan emoji. 6. Tipografi bebas, unsur batin puisi. 1. Tema sosial. 2. Rasa sabar dalam menghadapi hidup. 3. Nada dan suasana, bernada lugas sedangkan suasananya yaitu memberi kesadaran bahwa jika kita sabar menghadapi masalah maka cobaan itu akan berlalu seiring berjalannya waktu. 4. Amanah, kita harus bersabar dalam menghadapi suatu masalah. A. Diksi, dunia jauh menganggur. B. Majas, GS, keras membeku air kali.
Baik, bagaimana dengan kelompok lain? Ada yang ingin menanggapi? Ada? Silakan. Saya akan menanggapi hasil presentasi dari kelompok 2. Perkenalkan dulu. Perkenalkan, saya Fitriani, perwakilan dari kelompok 5. Imajinya kurang lengkap, harusnya ada juga imaji takdir. Tadi kamu menjawab imaji apa di situ? Imaji auditif apa kalimatnya? Pada kalimat Orang ngomong anjing dong. Auditif itu adalah imaji pendengaran kan? Oke. Tadi kamu menanggapi harusnya ada juga imaji taktil. Aku tak bisa tidur. Apa itu taktil lagi? Imaji perasa atau peraba ya? Ya. Ya, kalimat pertama ini harusnya merupakan imaji taktil. Aku tak bisa tidur. Itu kan sesuatu yang dapat dirasakan. Aku tak bisa tidur. Karena mungkin perasaannya lagi gelisah atau lagi kacau balau dan sebagainya. Baik, bagus sekali. Tanggapan dari kelompok 5. Terima kasih kelompok 5, tepuk tangan. Ada yang lain? Yang lagi? Oke, selanjutnya silakan ditutup. Sekian adalah hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita persilakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan memperkenalkan kelompok saya. Saya bernama Jendra Sini dan Ayu Lestari. Diksi menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti. Katanya tidak berat-berat. Imaji menggunakan imaji auditif yaitu kalimat orang ngomong anjing ngomong. Kata konkret yang dipilih untuk menuliskan presentasi yang menggunakan kata-kata yang menunjuknya yaitu aku tak bisa tidur. Mengajak orang berjalan Pornografi bebas. Tema sosial, rasa, salah dalam menghadapi hidup. Ada suasana. Oleh suasana berkala, ada tugas sedangkan suasana yaitu memberi kesadaran bahwa jika kita sabar menghadapi masalah, itu akan berlalu seiring berjalannya waktu. Amanat, kita harus bersedia dalam menghadapi suatu masalah. Diksi, memahami setiap Sudah? Apa tadi sebelum majas? Keras, mendukung. Habis apa? Oke, silakan. Silakan dulu kelompok lain. Silakan kelompok lain memberikan tanggapan. Ya, dipersilakan kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan. Ada? Silakan Andira. Dia tidak menyebutkan jenis majasnya. Apa bisa bilang? Kelompok, coba bilang. Dia tidak menyebutkan jenis majasnya.
Ya. Katanya kelompok 3 ini tidak menyebutkan jenis majas pada bagian B ya. Itu termasuk jenis majas apa? Kira-kira itu masuk jenis majas apa itu? Keras membeku air kali. Kira-kira itu keras membeku air kali. Kira-kira itu masuk majas apa? Hiperbola ya, karena gue berlebihan kan, melebihkan. Sama dengan cinta-cinta setinggi langit, suaranya yang mencakkan telinga dan sebagainya. Masih ada? Silakan. Kelompok berapa ya? Kelompok 2 ya? Suaranya kurang jelas didengar. Ya, katanya suaranya kurang jelas ya. Sepertinya yang kecil sekali volumenya dari kelompok 3 ini ya. Tapi tidak apa-apa. Oke, bagus sudah masukkan dari kelompok 2. Masih ada? Cukup? Ya, silakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu. Lanjut kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andira. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 4. Unsur interaksi puisi kesadaran cair Anwar. Unsur fisik puisi diksi menggunakan kata yang mudah dimengerti meskipun struktur katanya tidak beraturan. 2. Imaji menggunakan imaji auditif yaitu pada kalimat orang ngomong anjing gonggong. 3. Kata konkret. Kata konkret yang dipilih untuk melukiskan penyair berusaha bersabar dan mengabaikan orang-orang yang memujinya, yaitu aku tidak bisa tidur atau orang ngomong anjing gonggong. Dunia jauh mengabur, kelam mendinding batu atau dihantam suara bertalu-talu, di sebelahnya api dan abu. 4. Gaya bahasa majas hiperbola, dunia jauh mengabur. 5 terdapat pada lirik orang ngomong anjing gonggong, pengulang bunyi. 6. Hitografi bebas. Unsur batin puisi, tema sosial. 2. Rasa sabar dalam menghadapi dunia. 3. Nada dan suara bernada lugas, sedangkan suasananya yaitu memberi kesadaran bahwa jika kita bersabar menghindari masalah, maka cobaan itu akan berlalu seiring berjalannya waktu. Amanat, kita harus bersabar dalam menghadapi suatu masalah. A. Diksi, suara hilang, tenang terbang. B. Majas, tulisanmu indah bagaikan cakar ayam. Majas orang Ironi. ironi. Oke. Persilakan kelompok untuk Saya akan mempersilahkan kelompok lain untuk menanggapi hasil diskusi kami. Ya, silakan. Kelompok 2. Saya dari perwakilan dari kelompok 2 ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok 4. Tidak memperkenalkan anggota kelompoknya. Tidak memperkenalkan anggota kelompoknya. Ada tanggapan lain akan mengenai hasil analisisnya? Silakan menyatakan tentang imajinya bapaknya.
Ada tanggapan lain? Silakan kelompok berapa? Kelompok 3, silakan. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3. Ini menanggapi kelompok 4. Suaranya kurang Suaranya kurang lancar. lancar. Bagaimana suaranya tadi? Oke, terima kasih. Ya, mungkin itu menurut kelompok 3 ya, mungkin tidak jelas mungkin caranya membaca bagaimana. Kalau kelompok lain bagaimana? Suara tadi volumenya? Besar, keras kan? Jelas? Baik, ada yang lain? Ada yang lain? Kelompok 1 ada tanggapan? Samsudani ada tanggapan? Rizky Randall? Ada di sini? Di sini ada? Silakan menanggapi. Cepat kelompok, silakan berdiri, perkenalkan nama dari kelompok mana. Ditambah volumenya. Perkenalkan, saya Rizky, perwakilan dari kelompok 5 akan menanggapi hasil diskusi kelompok 4. Image taktil. Ya, katanya kelompok 4 tidak memasukkan image taktil, padahal di puisi ini ada image taktil ya. Yang mana kalimatnya di sini taktil? Aku tak bisa tidur. Itu adalah salah satu imaji taktil, imaji perasa. Oke, baik, terima kasih. Tanggapan dari kelompok ini masih ada? Cukup ya? Baik, silakan ditutup. Demikianlah hasil diskusi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus ya. Mantap, luar biasa kelompok 4. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Amrani, nama saya Nurwana, saya Rizky. Unsur fisik-fisik, diksi, menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti meskipun struktur katanya tidak beraturan. Misalnya, ulangi yang terakhir tadi. Kata imaji, anjing gonggong, orang ngomong anjing gonggong. Taktil, aku tidak bisa tidur. Kata konfren, aku tak bisa tidur. Orang ngomong gonggong. Dunia jauh mengamuk telah merinding, batu dihantam suara. Di sebelahnya api dan abu. Gaya bahasa, dunia jauh mengabur. Terima, orang ngomong anjing gonggong. Tipografi bebas. Tema sosial, rasa, sabar dalam menghadapi hidup. Nada dan suasana, bernada lugas, sedangkan suasananya yaitu memberikan kesadaran bahwa jika kita sabar dalam menghadapi masalah, agar cobaan itu akan berlalu seiring berjalannya waktu. Diksi, kok ulangi yang dulu kembali sambil bertutup telinga. Majas,
persilakan kelompok lain untuk menanggapi. Saya akan mempersilahkan kelompok lain untuk menanggapi hasil presentasi kami. Ya, dipersilakan kepada kelompok 1, 2, 3, 4 memberikan tanggapannya. Siapa? Ya, Samsudani, kelompok 1. Silakan. Saya ingin menanggapi kelompok 5. Kelompok 5 tidak menggunakan imaji, auditif dan visual. Auditif dan visual. Tadi apa jawabannya kelompok 5 tentang imaji? Orang ngomong anjing gonggong. Itu auditif ya. Oke. Apa lagi? Satu sih. Bapak, Apa lagi satu? aku tak bisa tidur. Imaji taktil. Tadi berarti kurang di imaji Tuan, visual ya. Apa imaji visual kira-kira yang terdapat pada puisi ini? Ya, di sini ada kata suaraku hilang, tenaga terbang. Itu tenaga terbang itu kan sesuatu yang dapat di tadi di awal saya sudah mencontohkan kan contoh dari imaji visual, terbang, melayang karena sesuatu yang dapat dilihat. Tetapi bagus kelompok 5 karena sudah menemukan 2 imaji auditif dan taktil. Kemudian tadi juga saya mendengar majasnya, tadi majas mitotes sama apa majas mitotes tadi? tinggallah di gubuk yang kecil. Iya, itu adalah majas mitotes karena merendahkan kan. Kalau ada permulanya, Kamu cantik seperti ya, bidadari. itu juga keberlebihan. Secantiknya manusia tidak akan bisa menyamai kecantikan dari bidadari. Tetapi itulah gaya bahasa anak-anak ya. Sesuatu apapun bisa terjadi. Baik, bisa ada? Sudah cukup? Cukup ya? Baik, silakan ditutup. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus, yang meriah. Ya, baiklah, karena semua kelompok sudah tampil mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, dan alhamdulillah semua kelompok juga sudah ada perwakilan yang memberikan tanggapan kepada kelompok penyanyi ya. Luar biasa presentasi atau diskusi kelompok pada hari ini. Selanjutnya, karena waktu juga sudah cukup, Bapak meminta salah satu dari kalian untuk memberikan simpulan atau menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan Amriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengusulkan materi pada hari ini. Struktur batik tema rasa nada dan suasana amanat. Struktur fisik diksi imaji kata portret majas untuk gaya bahasa lima tipografi. Itulah hasil Simpulan. kesimpulan. Baik, terima kasih buat Amriani. Masih ada yang bisa memberikan kesimpulannya? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Masih ada? Memberikan kesimpulan? Sudah cukup ya? Baik, kalau begitu kita akan mengakhiri pertemuan kita. Namun sebelumnya Bapak akan memberikan dulu penguatan kepada kalian dari bagaimana cara presentasi yang baik sebenarnya. Jadi tadi secara umum sudah bagus cara presentasinya, hanya saja beberapa kelompok masih kadang-kadang lupa memberikan salam, perasaan menanggapi misalnya lupa salam, lupa perkenalkan diri ya. Kalau misal tampil presentasi per kelompok, jangan gunakan kata saya, tapi gunakanlah kata kami karena kalian berkelompok ya, bukan satu orang. Kecuali kalau misalnya tanggapan menanggapi, kalau menanggapi boleh,
Ulang kata saya. Saya Andira, perwakilan dari kelompok 4. Saya Kipli, perwakilan dari kelompok 2 akan menanggapi. Itu boleh ya? Baik, luar biasa anak. Selanjutnya Bapak akan memberikan semacam refleksi dulu. Ya, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan melakukan refleksi dulu ya. Saya meminta kepada beberapa orang untuk memberikan refleksinya. Nah, refleksinya yang pertama adalah bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Ada yang bisa memberikan refleksinya? Silakan Andira berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab refleksinya. Perasaan saya senang dan termotivasi untuk terus belajar. Perasaan Andira sangat senang dan termotivasi untuk terus belajar. Baik, terima kasih buat Andira. Tepuk tangan dulu buat Andira. Ada yang lain? Dengan pertanyaan yang sama? Ini ya. Bagus. Ya baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pertanyaan yang kedua. Kegiatan apa yang menarik pada pembelajaran hari ini? Ada yang bisa memberikan refleksinya? Saya Pak. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab refleksi. Kita dapat menanggapi hasil presentasi dari kelompok lain. Kita dapat menanggapi hasil apa? Kita dapat menanggapi dari kelompok lain. Bagus, terima kasih buat Fitriani. Ada yang lain? Ada yang lain? Masih ada yang lain yang bisa menjawab refleksi yang kedua? Cukup ya? Baik, kalau tidak ada lagi, kita akan segera menutup pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih buat anak-anakku. Sebelumnya, Bapak akan menyampaikan juga materi kita pada pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan mempelajari materi menulis puisi ya. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan menulis puisi. Baik, silahkan salah satu dari kalian memimpin doa sebelum pulang. Silakan Haikal. Baiklah teman-teman, sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Ya baik, terima kasih anak-anak atas waktunya. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.